Kalau kita mengkaji studi kasus tentang restoran siap saji McDonald's, kerap kali kesimpulannya adalah McDonald's sukses karena sistem yang dibangunnya. Menurut saya itu kurang tepat. McDonald's sukses bukan karena sistemnya. Karena dalam bisnis, sistem itu cuma ganjalan ban. Banyak pengusaha bicara tentang sistem bisnis, menginginkannya, mengeluhkannya, seolah sistem bisnis itu adalah kunci dari segalanya. Padahal sekali lagi, sistem bisnis itu cuma ganjalan ban. Mau sukses bisnis Anda, ada hal lain yang lebih penting untuk Anda khawatirkan. Nah, apa tuh? Dan kenapa kok saya mengatakan bahwa sistem hanya jadi ganjalan ban? Yuk, kita cari tahu. Pertama, supaya Anda tidak salah paham, jelas ya bahwa Anda perlu punya sistem jika ingin bisnis Anda berkembang. Jadi saya sama sekali nggak mengatakan bahwa sistem itu nggak penting. Tapi jika Anda salah mendudukkan posisi sistem di bisnis Anda, maka alih-alih membuat bisnis Anda berkembang, sistem yang Anda agungkan itu justru bisa membuat bisnis Anda mentok di situ-situ aja. Nah, jadi apa sih dudukan sistem dalam bisnis? Yaitu ganjalan ban. Izinkan saya menjelaskan. Bagi Anda yang pernah berkendara naik ke pegunungan, pasti Anda pernah melihat ya truk-truk besar yang ketika sedang mengantri di jalan mendaki, sang kenek akan turun dari truk dan meletakkan ganjalan di bawah ban agar truknya tidak menggelinding turun. Nah, bisnis itu ibarat truk tadi. Anda pasti tidak ingin semua jerih payah yang Anda sudah lakukan dalam mendaki keberhasilan bisnis harus tergelincir dan menggelinding turun lagi. Ya kan? Nah, itulah gunanya sistem. Sistem yang baik akan mengganjal keberhasilan bisnis Anda. Memastikan bahwa bisnis Anda terus berjalan dengan baik sesuai standar yang Anda inginkan. Karena fungsinya sebagai ganjalan ban itulah kenapa Anda tidak bisa mengandalkan sistem sebagai kunci pertumbuhan bisnis Anda. Ganjalan ban tidak membuat truk bergerak naik. Adapun yang membuat truk itu bergerak naik adalah kemahiran sang supir dalam memainkan pedal gas, rem, dan kopling. Juga kemampuannya dalam membaca peta, menavigasi truknya melewati jalan panjang yang berliku hingga sampai ke tujuan. Dengan kata lain, jika keberhasilan bisnis Anda sekarang itu ada di skala 10, maka sistem yang Anda buat berfungsi untuk menjaga agar bisnis Anda tetap di skala 10 itu, nggak kemudian turun jadi 9. Sistem itu tidak membuat bisnis Anda naik dari 10 ke 100. Fungsi sistem itu menjaga bisnis Anda agar tetap terjaga pada orbitnya. Lalu bagaimana dengan restoran siap saji McDonald? Bukankah McDonald berhasil tumbuh berkembang dan mendunia karena sistem yang ia miliki? Nah, ini studi kasus yang menarik. McDonald didirikan oleh dua bersaudara, Richard dan Maurice di California pada tahun 1940. Restoran bergaya drive-in yang memiliki 25 jenis item di menunya ini selalu dipenuhi oleh pengunjung. Saat itu, McDonald's sudah memiliki standar proses pembuatan makanan dan penyajian yang terbukti banyak diminati oleh pelanggan. Dengan kata lain, McDonald's sudah memiliki sistem produksi yang sangat baik. Namun, walaupun sudah dianggap berhasil, kondisi keuangan McDonald's ternyata bisa dikatakan masih segitu-gitu aja. Setelah beberapa tahun mereka menjalani bisnis, mereka menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih jika mereka menyederhanakan jumlah item yang dijual menjadi hanya hamburger, kentang goreng, dan milkshakes, serta membuat proses pembuatannya lebih cepat dan efisien. Setelah bereksperimentasi beberapa kali, akhirnya mereka berhasil menemukan metode produksi yang mampu membuat McDonald's membuat burger dengan lebih banyak, dengan waktu yang lebih cepat, biaya lebih murah, dan kualitas tinggi yang selalu terjaga. Metode ini terbukti bisa membuat McDonald's mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Metode yang sama kemudian dijadikan sistem standar di 6 resto franchise yang McDonald's miliki. Sejak itu, kondisi McDonald's naik ke orbit yang lebih tinggi. Tapi sayangnya, selama bertahun-tahun kemudian, mereka terus saja mentok di orbit itu. Persistensi mereka menjalankan sistem McDonald's saat itu membuat mereka tidak bisa naik lagi ke orbit yang lebih tinggi. Hingga tahun 1954, datanglah seorang penjual mesin milkshake bernama Ray Kroc yang terkesima dengan bisnis McDonald dan berhasil meyakinkan sang pendiri untuk menjadikannya sebagai pemegang hak master franchise McDonald. Kegigihan dan kecerdikan Ray Kroc ternyata berhasil menaikkan McDonald ke orbit
yang lebih tinggi. Hanya 4 tahun semenjak menandatangani perjanjian master franchise, Kroc berhasil menjual 100 juta hamburger. Wow! Selain memperbaiki model kerjasama dengan para franchisee, Kroc juga mengubah beberapa kebijakan, seperti contohnya menggunakan susu bubuk, bukan susu asli, untuk membuat milkshake. Keputusan itu berdampak sangat signifikan pada efisiensi biaya dan proses di McDonald's. Kroc menamakan model bisnisnya sebagai McDonald's System, yang kemudian hari diubahnya menjadi McDonald's Corporation. Di tahun 2021, McDonald's beroperasi di 120 negara, memiliki 40.000 restoran, memperkerjakan 1,9 juta karyawan, dan melayani 25 juta pelanggan setiap harinya. Apa yang membuat McDonald's bisa terus berhasil naik ke orbit yang lebih tinggi? Ray Kroc adalah supir truk yang hebat. Dia pandai baca peta dan mampu menavigasi truknya melewati jalan panjang yang berliku. Dia mahir memainkan pedal gas, rem, dan kopling saat mendaki. Dan tentu saja, dia tidak pernah lupa memasang ganjalan ban di setiap tanjakan.